Selamat pagi kids. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi terbarukan dan yang tidak terbarukan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perubahan wujud energi. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih energi itu terbagi antara yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Apa saja sih? Nah, maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama adalah apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini atau di bumi ini yang dapat menghasilkan energi kids. Nah, jadi menurut sifatnya, sumber energi itu dibagi menjadi dua. Apa tadi? Ya, sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, contoh dari sumber energi terbarukan adalah yang pertama, panas bumi. Kemudian ada matahari, yang sebelumnya juga kita pernah bahas. Kemudian yang ketiga ada air. Kemudian ada laut. Kemudian ada angin. Kemudian ada biomasa. Nah, itu untuk sumber energi yang terbarukan atau sumber energi yang ketika habis dapat diadakan lagi kids. Nah, untuk yang kedua adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu ada 3. Yang pertama adalah minyak bumi, kemudian batu bara, dan yang terakhir gas alam. Nah, kita akan mempelajari masing-masing itu satu persatu ya kids. Dari sumber energi yang terbarukan dulu, kemudian nanti dari sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah sumber energi yang terbarukan. Nah, jadi seperti yang kita tahu kids, sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, jadi bisa dikatakan sumber energi terbarukan ini merupakan alternatif energi yang kita gunakan untuk menggantikan energi yang mudah habis atau energi yang tidak terbarukan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang panas bumi. Nah, kita lihat gambar di samping. Oke, bisa kita lihat sekarang gambarnya. Nah, kalian sedang melihat gambar ada bangunan yang mengeluarkan uap. Nah, mungkin kalian kira itu asap ya. Bukan, itu adalah uap. Nah, uap ini berasal dari mana sih kids? Nah, ini dia. Asal dari uap itulah yang dinamakan panas bumi. Nah, jadi energi panas bumi itu merupakan energi yang berasal dari dalam bumi. Nah, kenapa kok bisa jadi uap seperti itu? Saya jelaskan. Oke, sekarang kita perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar proses bagaimana terjadi uap dari panas bumi tadi. Nah, sebelumnya ternyata panas bumi itu adalah merupakan sumber energi alternatif yang bisa menciptakan listrik. Ya, jadi seperti ini prosesnya. Nah, bisa kalian lihat yang di bagian bawah itu adalah magma. Nah, jadi dari dalam bumi itu terdapat yang namanya magma. Nah, seperti yang kalian ketahui, magma itu kan panas sekali, kids. Nah,
Jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama, kalian lihat itu ada pendingin. Nah, pendingin tersebut itu mengalirkan air dingin ke dalam bumi. Nah, kemudian air dingin yang dialirkan itu akan mengenai magma. Sehingga nih, kalau sesuatu yang panas tiba-tiba kena yang dingin, apa yang akan terjadi? Ya, benar, akan mengeluarkan uap. Nah, kemudian setelah mengeluarkan uap tersebut naik ke atas dan uap tersebut berfungsi untuk memutar turbin. Nah, yang nantinya turbin tersebut akan menciptakan listrik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, turbin merupakan alat yang dapat menghasilkan listrik ya, jika itu digerakkan. Nah, dari proses itu, maka kita dapat tahu sekarang bagaimana prosesnya menghasilkan listrik dari panas bumi. Oke, yang kedua adalah energi angin. Nah, jadi energi angin juga merupakan sebuah energi alternatif. Nah, jadi energi angin ini digunakan juga untuk menciptakan listrik. Bagaimana caranya? Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar apa itu? Yap, itu adalah gambar kincir angin. Nah, jadi energi angin dimanfaatkan untuk memutar baling-baling dari kincir angin. Nah, yang nantinya akibat dari berputarnya kincir tersebut akan menghasilkan listrik. Oke, yang ketiga adalah biomasa. Nah, jadi biomasa ini merupakan energi alternatif yang berasal dari bahan yang hidup maupun tidak hidup. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Nah, jadi biomasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bioetanol, kemudian yang kedua adalah biodiesel, dan yang ketiga adalah biogas. Oke, yang pertama bioetanol. Bioetanol itu berfungsi untuk menggantikan bahan bakar seperti bensin pada kendaraan bermotor. Karena bioetanol itu terbuat dari fermentasi karbohidrat dari tumbuhan. Nah, contoh tumbuhannya apa? Ya, seperti pada gambar itu, contoh tumbuhannya adalah tebu dan jagung. Yang kedua adalah biodiesel. Nah, biodiesel berasal dari minyak sawit. Nah, jadi minyak sawit tersebut diolah kemudian dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu lebih tepatnya adalah untuk pengganti bahan bakar solar. Yang terakhir adalah biogas. Nah, jadi biogas ini merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan, khususnya hewan ternak, yaitu sapi. Nah, jadi biogas ini berfungsi sebagai pengganti bahan bakar gas LPG. Nah, gas LPG itu untuk kalau kita memasak, ya guys. Oke, yang keempat adalah air. Nah, air merupakan salah satu sumber energi yang juga dapat menghasilkan listrik. Nah, caranya bagaimana? Dengan menggunakan alat yang bernama kincir air. Nah, jadi air berfungsi sebagai sumber energi yang menggerakkan turbin pada kincir air, sehingga listrik dapat tercipta dari putaran turbin tersebut. Nah, jadi tadi itu beberapa contoh sumber energi terbarukan ya kids. Nah, berikutnya adalah sumber energi yang tidak terbarukan.
Oke, jadi untuk sumber energi yang tidak terbarukan, nah di pelajaran sebelumnya kita sudah membahasnya ya kids. Jadi sumber energi tidak terbarukan itu ada 3 ya. Yang pertama minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, mengapa mereka ini tidak bisa terbarukan? Karena untuk mengadakannya kembali membutuhkan berjuta-juta tahun lagi kids. Oleh karena itu, mulai sekarang, mulailah berhemat energi. Nah, apalagi energi yang tidak terbarukan seperti ketiga tadi. Nah, mulailah juga untuk menggunakan energi alternatif. Nah, walaupun di Indonesia ini energi alternatif masih belum banyak, tetapi suatu saat pasti itu semua akan terjadi. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya, kids. Sampai jumpa besok di pelajaran yang lain yang lebih menyenangkan lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, kids.